Mereka mempengaruhi. Bisa bayangkan pemirsa, orang lumpuh ini berpikir, apa iya ada jaminan saya dibawa dalam keadaan lumpuh dengan tempat itu dibawa ke atas dan diturunkan. Nah ini kita melihat mereka berbeda. Tetapi setelah menempuh jalan yang berbeda, di situ ada perbedaannya lagi dari atas atap rumah. Mereka memiliki kesatuan. Dengan tali diikat pada 4 sudut tempat tidur, masing-masing mengulurkan secara bersama-sama. Alangkah naifnya kita punya iman Pak Johan dan kita tidak bisa bersatu. Pada akhirnya iman dan segala macam kreativitas tidak menyerah. Kesatuanlah juga yang menentukan. Sehingga kalau bisa bayangkan yang di depan ulur duluan, maka yang lumpuh ini tergelincir. Kesatuan itu mereka benar-benar turunkan secara bersama-sama kompak. Dan saya katakan kita hanya bisa bersatu dalam satu institusi. Satu visi. Kita tidak bisa mengalir aku punya iman yang lebih hebat dan aku sendiri. Saya ada di tempat ini, Pak Johan ada di tempat ini karena ada satu unity, ada satu komunitas, ada satu institusi yang kita bersatu. Dan Yesus katakan 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir. Sepakat meminta apapun. Ini sepakat berarti bersatu. Di rumah, problem keluarga, suami istri, di kantor, kalau ada saja 3 orang yang punya iman satu sama, waduh. Iman dan bersatu. Iman dan bersatu. Lanjutkan, iman Pak. Tapi tidak bersatu. Hancur ya. Nah, untuk sampai di atas itu dan turunkan, mereka bongkar atap rumah orang. Ada hukum Yahudi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi bongkar atap orang, mereka siap ganti rugi. Alias berkorban. Nah tadi saya katakan di awal perbedaannya Kristus dengan nabi lain. Semua nabi datang hanya berbicara tentang etika moral. Tapi Yesus berbicara melayani dan berkorban. Makanya dia korbankan nyawanya di kayu salib. Makanya dialah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan nabi Pak Johan. Karena nabi hanya sampai mengajarkan etika dan moral. Karena Allah sangat mengasihi kita semua. Sehingga dia mengorbankan. Kasih itu mengampuni, kasih itu berkorban. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan hukum. Kecuali dengan kasih, yaitu mengampuni dan berkorban. Kalau semua orang berdosa dihukum, maka tidak ada yang bisa hidup lagi dan selamat. Saya teruskan Pak Johan. Setelah mereka siap berkorban, ganti rugi, mereka berbeda lagi karena apa? Karena waktu mereka datang, Yesus sudah melihat iman mereka. Karena dikatakan di ayat 5, di ayat 5 Pak Johan bisa baca, coba di ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Berbeda kan? Orang banyak datang, Yesus tidak lihat imannya, orang banyak datang tidak langsung dapat pengampunan. Ini yang saya katakan berbedanya. Mereka sudah menjadi satu tim yang membuat Yesus tergerak hatinya. Tim yang membuat Yesus tertarik melihat mereka. Apakah kita datang ke tempat ibadah, kita sudah menjadi pribadi yang membuat Yesus tertarik melihat kita. Ini ikuti teladan kelompok 4 orang ini. Dan yang terakhir mereka berbeda dalam menggapai hasil yang berbeda. Bukan hanya kesembuhan yang dialami orang lumpuh ini, tapi dampak kepada semua orang. Di ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang di situ berkata, lalu takjub, lalu memuliakan Allah dan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Pikiran yang berbeda, tindakan yang berbeda, hasilnya berbeda. Ada pengakuan orang banyak, yang begini kita belum pernah lihat. Justru gereja harus tampil seperti ini. Setiap orang percaya harus mengalami ini. Baru saya percaya keluarga saudara yang selama ini mungkin tidak mau datang kepada Tuhan. Keluarga saudara mungkin hidupnya bertolak belakang dengan kebenaran. Keluargamu yang mungkin hari-hari ini melakukan yang tidak sesuai yang kau kehendaki. Kalau ada yang berbeda semacam ini, mereka akan cepat berubah. Amin. Perubahan. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai kecuali perubahan itu terjadi. Jadi maksud saya perubahan jangan hanya sampai di wacana konsep. Bagaimana dari normatif menjadi kenyataan, itu harus kreatif. 4 orang ini adalah orang yang kreatif. Mereka bukan pengikut follower, tapi mereka kepala. Nah dibutuhkan di masa sekarang ini
hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki Tuhan yang maha kreasi, sangat kreatif. Intimlah dengan Bapa, engkau mendapatkan, Yesus katakan akulah jalan. Saat tidak ada jalan, akulah jalan. Nah, 4 orang ini sudah menemukan jalan. Nah, sekarang kita akan bertanya, bagaimana kita bisa berubah? Sebuah pertanyaan yang sangat menarik para pemirsa, supaya tetap diikuti dalam This is Your Time, sehingga kita bisa menemukan kesimpulan hari ini, dan saudara akan mengalami sebuah perubahan karena dimulai dari sikap dan pikiran kita karena mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan.